Oke teman-teman, nah di video kali ini gue pengen nge-share gitu tentang tentang kenapa sih manusia itu bisa rasis. Nah, ya gue pengen ngebahas hal ini karena ya lu tau lah beberapa hari atau beberapa minggu gitu, beberapa minggu kemarin itu kasus rasisme itu makin meningkat. Ya mulai dari yang terbaru kasus anti Asia sampai kasus-kasus yang sebelumnya juga masih ada kayak yang masalah ras dan kulit gitu. Nah, di sini mungkin lu pernah nggak sih bertanya gitu sama diri lu sendiri atau lu berpikir dan mencari jawabannya? Kenapa sih rasisme itu bisa terjadi gitu? Kok bisa ya orang-orang yang rasis ini dia sampai merendahkan orang lain yang ya padahal diri sendirinya aja itu belum tentu benar, ya nggak? Belum tentu istimewa. Tapi kenapa mereka bisa merasisin orang lain itu yang pengen gue bahas gitu sampai sekarang. Nah, tapi sebelum gue ngebahas tentang hal ini, gue pengen lu subscribe channel YouTube gue karena ya ntar gue pengen nge-share lagi lebih banyak pembahasan dan juga gue bakalan ngebuat beberapa segmen yang menarik di channel gue kayak misal buat lo yang suka teknologi gue bakal ngebahas tentang teknologi, buat lo yang pengen menjadi lebih baik setiap harinya gue bakal ngebahas tentang self improvement atau pengembangan diri. Dan kalau lu pengen oh ya yang suka musik, gue juga lagi belajar buat musik. Gue bikin melodi melodi lo-fi karena aliran gue ini lebih ke lagunya itu lebih lagu ke lo-fi. Nah, oke, di sini balik lagi. Jadi sebelum gue lanjut, lu subscribe aja sekarang, oke? Nah, di sini gue pengen ngasih tahu kenapa sih rasisme bisa terjadi gitu. Ya, gue pengen ngebahas ini, tapi ini berdasarkan apa yang ada di gue ya, maksudnya ilmu yang gue punya. Nah, karena ya gue bukan pakar, gue cuman orang biasa yang mencoba untuk berbicara tentang hal ini. Kenapa sih, kenapa rasisme itu bisa terjadi? Dan jadi ini murni dari sudut pandang gue. Dan kalau misalnya lu beda pendapat sama gue ya, ya udah nggak masalah. Lu bisa tulis aja kenapa lu beda pandangan sama gue, ntar biar kita sama-sama belajar gitu. Nah, uh, kalau di sini gue pengen ngebagi menjadi 3 konsep nih. Jadi ya gue bikin menjadi beberapa konsep dan sini gue bikin menjadi 3. Yang pertama itu adalah konsep dari minoritas. Ya kita tahu kalau yang namanya minoritas dimanapun itu pasti ada yang dirasisin sama orang-orang yang mayoritas. Kayak misal contoh orang Asia yang ada di Amerika. Nah, itu kan minoritas ya. Orang Asia yang ada di Amerika kan itu minoritas. Mereka adalah pendatang gitu dari Asia ke Amerika. Jadi bisa dibilang dia itu adalah orang-orang Asia ini adalah minoritas. Nah, di sini gue paham kalau yang namanya mayoritas itu ya emang pantas sih itu untuk mendominasi, tapi bukan untuk ya merendahkan gitu, bukan. Jadi kalau misalnya ada mayoritas yang sampai merendahkan minoritas, itu adalah hal yang udah termasuk rasis gitu, udah termasuk menghina atau merendahkan si minoritas. Kayak gitu sih. Jadi ketika ada ras yang lebih sedikit dibandingkan ras yang lebih besar, dia bakalan si minoritas ini akan ada kemungkinan untuk dirasisin, kayak gitu sih. Nah, yang kedua itu didikan sejak kecil. Yang kedua itu didikan sejak kecil. Mungkin buat lo yang masih bingung atau bertanya atau mungkin belum pernah melihat hal ini, emangnya ada ya yang dididik sejak kecil untuk rasis gitu? Ya kalau menurut gua ada-ada aja gitu. Ya biasanya ini terjadi akibat adanya doktrin entah dari kebudayaan atau dari negara atau dari beberapa peristiwa yang terjadi di dirinya atau keluarganya gitu. Nah, ya yang gue bilang tadi dia bisa berasal dari peristiwa buruk yang emang benar terjadi atau peristiwa yang sebenarnya itu nggak ada atau buatan. Nah, di sini ada dua nih, yang buatan sama yang beneran. Nah, kalau yang beneran itu biasanya
dia itu kayak dendam gitu, kayak kayak kesel atau benci gitu. Nah, kalau yang buatan ini biasanya untuk memprovokasi generasi di bawahnya, karena biar biar mereka itu kayak merasa kalau diri, bukan diri sih, tapi ras mereka itu lebih hebat gitu. Jadi ya ini sih yang dinamakan dengan doktrin gitu. Peristiwa yang sebenarnya itu nggak ada atau buatan, menjadi ada gitu. Nah, mungkin buat kita yang nggak terkena doktrin gitu, kita bakal merasa kayak aneh gitu. Eh, Kok orang gampang ya mudah gitu, mudah terdoktrin. Kenapa orang mudah terdoktrin gitu? Tapi ya, kalau menurut gue itu hal yang wajar aja, karena ketika kita masih kecil kita kan nggak tahu ya mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika kita diajarin untuk melakukan hal yang salah, otomatis mereka itu kan, orang-orang yang kena doktrin ini, dia bakal merasa kalau apa yang salah itu adalah benar. Jadi ya ini bisa ngebuat mereka menjadi terdoktrin, dan biasanya dia bakalan tetap kekeh atau benci atau menyalahkan diri kita gitu, diri kita, kesalahan kita di masa lalu atau mungkin di masa generasi sebelumnya gitu. Jadi ya ini kayak bisa dibilang ini udah benci, udah akut gitu, udah kesal atau balas dendam yang udah salah gitu. Karena ya kalau kita kayak begitu terus ya kayak gini deh, misal kita kan ada di zaman yang udah nggak ada peperangan nih di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Mungkin negara lain masih ada konflik-konflik, tapi kalau di Indonesia kan udah nggak ada peperangan. Nah, di sini yang namanya apa, masa lalu akan perang itu ya harusnya kita lupakan aja. Kayak misal ketika kita punya teman dari Belanda gitu, atau punya teman dari Jepang, ya ya udah kita terima mereka, walaupun dulu nenek moyang mereka itu ngebuat hal yang mungkin menyakitkan gitu bagi orang-orang Indonesia pada zaman dulu. Tapi ya ya udah, ini udah generasi baru gitu, jadi ya lupain. Dan ya jangan benci lah, benci itu jangan dibawa ke hati. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu biasanya adalah konsep penguasa. Nah, konsep penguasa ini sebenarnya hampir sama dengan konsep dominasi kayak tadi, konsep mayoritas atau konsep minoritas tadi. Nah, tapi bedanya di sini, konsep penguasa itu bisa berlaku oleh siapa aja, bisa dilakuin oleh mayoritas, bisa dilakuin oleh minoritas. Kayak misal gini, semakin lu berkuasa dan memiliki kekuatan, lu akan semakin bisa bertindak seenak lu, bahkan minoritas sekalipun. Jadi ya jangan jauh-jauh deh. Contohnya nih, kita lihat di sekitar kita, misal di rumah lu atau di sekolah lu, pasti ada aja yang rasis gitu, yang merasa kalau dirinya itu lebih hebat, lebih punya kekuatan, dan dia bisa bertindak seenaknya. Nah, itu bisa dibilang konsep penguasa. Kalau itu hal yang kecilnya. Kalau lu bisa ngelihat di hal yang lebih besar lagi yang ada di atas, itu banyak banget. Nah, jadi itu sih ada konsep penguasa juga. Jadi bukan hanya mayoritas doang yang bisa ngelakuin ini. Minoritas sekalipun kalau dia punya kekuatan, punya kekuasaan, dia juga bisa bertindak seenaknya sama si mayoritas. Walaupun si minoritas ini kalah jumlah, tapi tetap aja mereka kan punya kekuatan, punya kekuasaan. Si mayoritas ini bisa aja jadi bisa dirasisin gitu sama si minoritas. Jadi itulah konsep penguasa. Kayak gitu sih, mungkin itu aja. Ada tiga. Jadi uh, kalau gue boleh ngekutip kata-kata dari mantan presiden Indonesia yang bernama Gus Dur, dia ini pernah ngomong kayak gini. Memuliakan manusia itu berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita pengen memuliakan Tuhan kita, kita itu harus memuliakan manusia juga, atau memuliakan apa yang diciptakan oleh Tuhan kita, yaitu manusia. Manusia itu kan ciptaan dari Tuhan kita. Dan kalau kita merendahkan dan menistakan, ya berarti kita merendahkan dan menistakan Tuhan kita juga. Jadi sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya ada yang rasis, ya mungkin aja mereka nggak punya Tuhan kali ya. Jadi ya
jangan rasis, karena kita semua ini sama. Walaupun kita berbeda-beda, tetap aja kita ini tetap manusia, kita tetap sama. Kita nggak boleh rasis antara satu orang dengan orang lain, antara ras dengan ras lain, itu kita nggak boleh rasis. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan dari bangsa Indonesia. Oke, mungkin segitu aja sih. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar lu bisa nonton lagi video-video dari gua dan yang membahas tentang hal-hal yang ya opini gue pribadi aja lah. Oke, mungkin segitu aja. Don't forget to learn it.